Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintana Dewi Kumalariska dari mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini, saya ingin mereview jurnal tentang analisis total plate count atau TPJ mikroba pada ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat. Baik. Saya mulai ya penjelasannya. Salah satu produk perikanan yang beredar di Kota Sorong dan diminati oleh masyarakat ialah ikan asin yang telah dikeringkan. Di antaranya adalah ikan asin kakap. Mengingat hal tersebut, maka produk pangan dalam hal ini ikan kakap harus aman untuk dikonsumsi oleh konsumen agar terhindar dari pengamat bahan kimia yang tidak dianjurkan seperti formalin, serta jumlah mikroba pada produk pangan tersebut tidak melebihi batas maksimum standar nasional Indonesia atau SNI. Kerusakan ikan secara mikrobiologi itu disebabkan oleh cemaran mikroba atau mikroba pembusuk. Terdapat dua kelompok mikroba yang mampu hidup dan merusak produk ikan asin, yakni kelompok mikroba heterotoleran dan mikroba halofilik. Pertumbuhan kelompok mikroba heterotoleran merupakan mikroba yang mampu hidup pada media yang mengandung garam walaupun pertumbuhannya tidak memerlukan garam. Sedangkan mikroba halofilik hidupnya itu sangat bergantung pada konsentrasi garam. Lalu beberapa jenis mikroba yang ditemukan pada ikan asin telah dilaporkan, di antaranya Staphylococcus aureus, kelompok coliform, dan Clostridium sp. Selain itu juga didapatkan Escherichia coli, fecal streptococci, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio parahaemolyticus, Bacillus cereus, dan Pseudomonas sp. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih metodologi penelitian dari metode TPJ ini atau total plate count ini. Jadi tahap yang pertama itu kita mengumpulkan sampel ikan asin kakap dengan jenis kakap batu diambil secara random di 3 titik pada Pasar Remu, Kota Sorong, dan diberi kode sampel LG, sampel KS, dan sampel KB. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik putih. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pembuatan media. Pembuatan media nutrien agar dibuat sebanyak 39 gram di dalam 1000 ml aquades. Kemudian disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah ikan asin kakap batu. Masing-masing ditimbang sebanyak 1 gram, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml larutan NaCl fisiologis, lalu dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian ambil 1 ml sampel ke dalam faktor pengenceran 10⁻⁻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 ⁻
memasukkan sampel 1 ml dari faktor pengenceran 10 pangkat min 1 ke faktor pengenceran 10 pangkat min 2 dan melakukan hal yang sama pada faktor pengenceran 10 pangkat min 3. Faktor pengenceran 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 2, dan 10 pangkat min 3 masing-masing berisi larutan NaCl fisiologis sebanyak 9 ml. Kemudian tahap yang keempat ada tahap isolasi. Tahap isolasi ini dilakukan dengan menggunakan metode tuang.
yaitu sebanyak 0,1 ml untuk tiap faktor pengenceran yang dituang ke dalam cawan sebelum diberi media nutrien agar. Isolasi dari sampel ikan asin kakap batu dilakukan secara duplo dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, dan 10⁻⁻3. Setelah itu, sampel diisolasi dan diinkubasi pada suhu ruang 25–27 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, tahap yang kelima ada tahap pengamatan. Nah, apa sih yang diamati dalam tahap pengamatan ini? Jadi, dalam tahap pengamatan ini, kita akan mengamati koloni mikroba yang tumbuh pada tiap cawan sampel dihitung dengan menggunakan koloni counter. Jumlah koloni mikroba yang dianalisis ialah rentang jumlah antara 30–300 koloni CFU per gram. Jika jumlah tiap sampel lebih dari 300 CFU per gram, maka dikategorikan turbidimetri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan sekaligus pembahasan dari penelitian terhadap ikan asin kakap batu dengan metode TPC atau total plate count. Jadi untuk hasilnya sendiri adalah dengan faktor pengenceran 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁻3 tidak dilakukan analisis data sebab jumlah koloni tiap sampel melebihi ambang batas maksimum standar perhitungan analisis total plate count, di mana batas maksimumnya adalah 300 CFU per gram. Sedangkan faktor pengenceran 10⁻⁻6 jumlah koloni tiap sampel tidak mencapai batas minimum, yang mana batas minimumnya adalah 30 CFU per gram. Untuk sebaran jumlah koloni tiap sampel dan tiap faktor pengenceran, di mana semakin tinggi faktor pengenceran, jadi untuk sebaran jumlah koloni tiap sampel dan tiap faktor pengenceran menunjukkan adanya keragaman data yang seragam dan sesuai prinsip faktor pengenceran, di mana semakin tinggi faktor pengenceran maka semakin rendah juga jumlah koloni mikroba atau faktor pengenceran berbanding terbalik dengan jumlah koloni mikroba. Sesuai hasil analisis data total plate count mikroba pada ikan asin jenis kakap batu yang berasal dari Pasar Remu, Kota Sorong, dari ketiga sampel yakni LG, sampel KB, dan sampel KS dengan faktor pengenceran masing-masing 10⁻⁴ dan 10⁻⁵ menunjukkan bahwa jumlah koloni dalam satuan CFU per gram melewati batas maksimum yang sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI. Lalu batas maksimum angka lempeng total atau ALT atau total plate count mikroba itu sendiri pada ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata yang dikeringkan dengan tanpa atau garam adalah maksimum 1/105 CFU per gram pada suhu 30 derajat Celcius dalam kurun waktu 72 jam. Lalu apa sih pentingnya prinsip dari pengawetan ikan ini? Jadi prinsip pengawetan ikan dengan teknik penggunaan garam dan pengeringan sendiri itu bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam tubuh ikan agar menekan atau meminimalisir jumlah mikroba atau mengurangi mikroba pada ikan asin tersebut. Namun hasil awetan dengan teknik penggaraman dan pengeringan juga dapat tercemari mikroba sehingga jumlah koloni melewati batas maksimum sesuai Standar Nasional Indonesia atau SNI.
uh, apa sih penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan? Jadi penyebab cemaran mikroba pada bahan pangan itu dapat disebabkan karena jumlah awal mikroba pada ikan mempengaruhi jumlah mikroba selanjutnya, sehingga akan meningkatkan jumlah cemaran mikroba pada produk hasil perikanan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lamanya penyimpanan sebelum dipasarkan ataupun waktu pemasaran yang terlalu lama. Lalu ada juga faktor lain, yaitu disebabkan karena rendahnya sanitasi dan tingkat higienitas pada proses pengolahan dan tempat pemasaran. Berdasarkan hasil analisis data total plankton mikroba pada ikan asin kakap batu berturut-turut pada faktor pengenceran 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 5 mulai dari sampel LG memiliki jumlah koloni sebesar 2,36 kali 107 CFU per gram. Sampel KB 1,84 kali 107 sampai 5,9 kali 107 CFU per gram, dan sampel KS memiliki jumlah koloni 2,06 kali 107 sampai 6,7 kali 107 CFU per gram. Nah, begitulah kira-kira penjelasan dari saya tentang review jurnal tentang penelitian terhadap ikan asin kakap di Kota Sorong, Papua Barat dengan metode total plankton atau TPC. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.